selfish. I want you to myself, I can't help it. All mine. Yeah, maybe I'm selfish. You're my ladies and I can't. Maybe I'm selfish. I want you to myself, I can't help it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aisyah, Prodi Ilmu Kelautan STK 219017. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai prinsip instrumen. Instrumen adalah alat-alat piranti, device yang dipakai untuk mengukur, mengendalikan suatu sistem yang lebih besar dan lebih kompleks. Penggunaan piranti ukur instrumen digunakan untuk pertama, mengamati, mengukur, memantau, mengubah, membangkitkan, mencatat, dan menguji. Instrumen digunakan untuk dua maksud, yaitu pertama, instrumen murni yang terdiri dari mekanisme dan bagian-bagian yang dibangun di dalam wadah atau rumah. Yang kedua, instrumen murni berikut sembarang alat-alat imbuhan seperti misalnya tahanan kondensator atau transformator instrumen. Fungsi instrumen. Secara umum, instrumen mempunyai 3 fungsi utama. Pertama, sebagai alat pengukur, kedua, sebagai alat analisa, ketiga, sebagai alat kendali. Klasifikasi analisis kimia. Analisis kimia dapat memberikan informasi mengenai suatu sampel. Hasil analisis dapat berupa pertama, analisis kualitatif, kedua, analisis kuantitatif. Ditinjau dari caranya, kimia analitik digolongkan menjadi analisis klasik dan analisis instrumen. Dasar-dasar kalibrasi instrumen. Untuk mengontrol suatu proses dibutuhkan informasi mengenai kuantitas dan kualitas ciri-ciri fisik proses itu. Beberapa istilah yang lazim dipakai dalam sistem pengukuran adalah: pertama, proses variabel, kedua, range, 3 zero, 4 span, 5 error, 6 linear, dan 7 akurasi. Aplikasi instrumen. Pertama yaitu pemisahan analitik. Pemisahan analitik yang dilakukan dengan asam atau basa berkonsentrasi tinggi dengan pemanasan reflux hingga beberapa jam, dan proses distilasi dan proses ekstraksi pelarut telah digantikan dengan menggunakan pemisahan kromatografi. Berikut beberapa aplikasi dari kromatografi. Pertama yaitu pada bidang bioteknologi, 2 pada bidang klinik, 3 pada bidang forensik, dan dalam bidang lingkungan. Kedua yaitu spektrofotometer. Spektrofotometer merupakan alat yang digunakan untuk mengetahui jumlah cahaya yang diserap dan diteruskan oleh suatu larutan yang mengandung substrat. Pengaplikasi spektrometer. Yang pertama yaitu spektrometer UV, digunakan untuk memeriksa dan mengendalikan kemurnian produk atau bahan baku seperti konsentrasi gas aseton dan tabung gas asetilen. Yang kedua yaitu perlindungan terhadap polusi udara. Ketiga yaitu pengendalian operasi purifier. Selanjutnya yaitu membunyikan alarm saat uap beracun atau mudah terbakar terdeteksi pada pabrik aromatik atau keton. Yang kedua yaitu spektrometer visible. Salah satu contohnya yaitu kadar protein terlarut. Protein terlarut tidak memiliki warna sehingga harus diberi warna agar mudah untuk dianalisis. Ketiga yaitu spektrometer infrared atau inframerah yang digunakan untuk memonitor uap berbahaya pada kebocoran gas di regenerator. Selanjutnya yaitu mengukur isobutana dalam pabrik alkilasi produksi etilena dan butadiene sintesa amonia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me ease that stress. I wish you all were mine. It's so selfish. Maybe I'm feeling myself too much, I guess. But to my ladies all across the globe,